Oke, lanjut lagi install DBMS-nya. Sekarang yang Oracle sekalian langsung ya login dulu. Oke, kita mulai apa nih? Oh, membuat si nganu. Oke, 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 oke. Membuat foldernya ya. Kita ada folder di namanya data server. Ini sesuai kebiasaannya begini kan. Nah, tapi kalau yang ini nggak perlu network service sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahin nggak apa-apa sih. Nah, ini biasanya ada saya naruh nama saya dulu supaya nanti semuanya jadi punya saya full. Buat yang install nih, ini yang install. Nih yang install ini. Ya. Oke, beli. Nah, tambahin network service ya, nggak apa-apa itu. Nah, padahal dia biasanya installnya pakai anti service nanti. Network service. Nah, kadangkala nanti di komputer server kan biasanya nggak boleh tuh pakai virtual kan, pasti dia pakai network service ini nanti dia gitu loh maksudnya. Oke, nah ini network service-nya. Jadi nanti si bagian admin admin komputer server itu bisa bisa ngeset untuk ini si akun siapa yang akan jalan servicesnya gitu ya. Oke, dan ini oke aja dulu deh. Nah, di sini butuhnya tadi satu folder baru namanya OraDB. Nah, terus apa lagi? Nah, katanya di sana. Bikin folder base dan home di dalam versi ini, versinya 19C. Oke, ini misalnya saya buatkan aja di sini ya. 19C gitu. Ini adalah base katanya. Ini isinya si softwarenya nanti gitu ya. Kemudian yang ini adalah home. Nah, ini yang kontrol si servicesnya listener sama yang mendaftar semua database-nya sistem dan database-nya kita nanti ada di dalam home ini ya. Gitu ceritanya. Kemudian apa lagi? Ini sudah copy installer yang db home ke folder home lalu run setup. Oke, installernya itu sudah jadi ada di salah bukan di sini. Nah, di sini. Installernya ada di sini, OraDB. Nah, ini yang home. Ini yang DB home yang kita copy ke sana. Ke dalamnya home. Oke. Gitu, udah di copy. Ini saya tutup dulu supaya nggak pada bingung. Oke, ini sudah nih. Kalau sudah kan katanya tadi lah cuma tinggal langsung diekstrak tuh. Ekstrak dan run. Oke, kita ekstrak. Lah, salah di sini lagi. Ini udah kan? Udah selesai copy ya? Udah kok. Ini kita ekstrak gitu. Zip ekstrak. Iya. Nanti dia akan keluar semua tuh foldernya. Ke bis atau ke home ya? Biarin aja. Kayaknya ke home. Home itu untuk semua aplikasinya, ding. Base-nya hanya untuk si datanya kalau nggak salah. Lupa saya. Ya kayaknya gitu. Home itu untuk yang semua aplikasinya, terus listenernya ada di home, terus base itu yang untuk semua database-nya. Kan setiap database nanti kan jadi satu services ini kalau di Oracle nih. Kayaknya gitu sih kayaknya ya. Lupa saya tadi ngomongnya apa tadi. Ya ceritanya begitulah. Dikit lagi. Oke. Nah, udah selesai. Nah, ini bisa kita hapus kalau memang kehabisan ruangan tuh dihapus aja zipnya tadi. Kita tinggal jalanin yang ini setup. Nah, klik kanan run as admin. Yes. Kan kita ngikutin ini aja nih.
instalasi allow Java runtime, install single desktop virtual account, set foldernya gitu kan ke base DB folder base-nya, nanti kita bisa masukkan ke base gitu ya. Kan kita udah bikin base tadi. Oke, di sini single instant, next, kemudian apa lagi dia? Nah, desktop class, oke, next, virtual. Kalau virtual nanti dia akan bikinkan NT service apa gitu namanya, oke, next. Karena ini masih di laptop untuk kita mainan ya, untuk belajar ya, developer ya. Jadi pakai virtual. Kalau di sana ya bisa pakai built-innya, di sini bisa. Nah, ini Oracle base-nya. Base-nya ini bisa kita tunjuk ke situ boleh ini ya kan? Atau biarkan tetap di luar sana tadi juga nggak apa-apa. Nih saya masukkan ditunjuk gini pasti nanti akan pesen dia. Ini ya. Ini tapi home-nya tetap di home, base-nya ada di folder base gitu kan. Nah, ini si Ora data ini kan. Nah, dia akan tetap ada di base. Nih, base Ora data gitu ya. Kalau home hanya aplikasinya. Oke, sudah. Ini enterprise, ini L32. Oke, ini ada database awal namanya dia buatkan itu si ORCL. Nah, login sebagai adminnya di sana apa kita masukkan. Kalau passwordnya weak itu nggak masalah. Ini kan dia bilang kan, wah ini nggak sesuai standar nih gitu. Standarnya Oracle, terserah aja. Kontainernya nggak usah, nih kan. Terus di next. Ini nama database awalnya nanti namanya ORCL ya. Next. Dia kelar pesan di yes saja. Dia mulai install. Mulai checking dan segala macamnya. Terus nanti mulai. Oke, nih sudah siap diinstal. Nah, terus tinggal nunggu itu. Nah, gitu ini lama sistem Oracle. Ini cukup lama nih. Nah, ini kalau keluar Java di allow, nyarinya platform. Ini adalah perintah-perintahnya di dalam sono tuh, dia tampilin semua kok. Output teksnya. Oracle itu nanti yang ruwet ini kan sudah nih sampai di sini ya, muncul password yes, oke. Kau developer enggak nih, ini mulai settingnya di sini nanti ya. Terus protokol dan segala macamnya ini di listener sama di TNS names nya. Oke, konfigurasi kalau firewall biasa. Nah, dia ngasihnya di 1521 biasanya. Port standarnya di 1521. Oke. Nah, sampai di sini. Lama biasanya dia bikin database itu lama. Ada kalau bikin database di Oracle nanti ada aplikasinya khusus di sana ya. Nanti deh kapan-kapan deh kita bahas itu. Atau mau di sini sekalian ya. Nah, sini sekalian juga nggak apa-apa sih. Cuma lama dia itu bikin database itu bisa 20 menit sendiri sih.
Nanti aja biar jadi satu video sendiri aja caranya bikin database di Oracle ya. Oh, kita bikin daftar drivernya dulu aja kali ya. Sambil nunggu itu ya. Ya deh. Boleh. Ini ada filenya. Oke, kita jalankan yang 32 bit power cell-nya dulu. Copy. Ada di E kan? Ada. Oke. Nah, jadi ini bisa di nanti deh kalau mau dipakai lagi. Oh enggak, ini udah selesai, dia udah bikin database 64 bit. Ini kita copy yang ini. Nah, kemudian yang ini DPC daripada nganggur. Nah, dah. Jadi bisa ditutup. Nah, ini juga bisa ditutup. Nanti mau dipakai buat edit. Sampai mana? Tuh kan belum selesai, masih 45%. Ya, ini dia nggak install apa-apa loh nih. Untuk klien tuh nggak diinstalin apa-apa kecuali satu biji ini yang 64 bit karena kita install 64 bit di sana. Driver untuk home ya. Gitu. Cuman satu aja dia diinstal. ODBC lagi. OLEDP-nya ada ya. Kok tumben apian dia. Oh ya wis. Ya alhamdulillah. Oh tapi 64 bit tok, 32 bitnya enggak ya wis. Apa-apa wis. Berarti dia kebanyakan pakai OLEDP ini daripada ODBC-nya. Oke. Sampai mana ya? Udah nih, tutup dulu. Udah dapat kita daftarnya. Admin, wah masih di situ juga. Aplikasinya udah banyak sebelumnya biasanya. Ini ada aplikasi sebentar. Yang biasanya dipakai. Nggak ada di sini. Coba di dalamnya sana. Nah ini namanya folder home-nya si database software-nya. Ini nih yang bikin database nih, asisten ini nih. Oke, pintu start gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh jarang dipakai, itu enakan manual daripada pakai wizardnya dia. Cuman satu ini nih yang memang harus pakai wizardnya dia, yang lebih gampang daripada bikin manual sendiri pakai ngetik-ngetik. Oke, ini udah sekalian dia buatkan database-nya satu ORCL tadi. Saya aja deh jalanin yang SQL developer-nya di sini dulu. Kan nanti kan kita harus nyobanya sampai
dia bisa di nganu kan, bisa di apa namanya, bisa dipakai di koneksi dari luar ya. Nah nanti kan koneksi dari luarnya ini, waduh ini ABCD ini saya bisa ya, biarin aja dia udah kudik ya. Masih belum, oh, udah maju ya, ya baguslah. Atau kita lanjutin dulu yang berikutnya ini aja, manajemen toolnya aja tuh. Ini kan cuma tinggal nunggu satu bikin database itu dok. Ini ya, ini kita bikin yang install tool management DB. Oke, ya kan. Nah installernya di situ kita akan bikin di dalamnya folder sana tadi namanya. Oke, ini installer kita ada di sini. Nah ini barang satu ini kita mau naruhnya di mana nanti, misalnya naruhnya di dalam OraDB-nya juga nih, di sini di luarnya sini gitu ya. Nah maka itu kita copy ke situ. Ini kita copy ke sini misalnya. Waduh ada itunya, ini aja deh ke sini gitu ya. Terus ngapain dia, sebentar dibaca dulu. OraDB, ke OraDB zip copy installer, terus di ekstrak. Oh di ekstrak langsung, oke deh. Salah, ini kita ekstrak langsung, ekstrak here thread gitu kan. Tuh udah keluar sebelum developernya, ini udah bisa dibuang gitu. Terus di dalamnya udah siap dipakai, ini tinggal di pintu start gitu deh, sudah bisa dipakai. Ini sudah mulai di ini home-nya tadi udah oke, base-nya ini ora datanya sudah ada belum tuh. Ini originalnya udah selesai belum ya, sini deh sedikit lagi sambil buka si nganu. Nah udah bin start nih kan, sambil buka ini nanti kan kita mau connect ke sana. Tadi masih ingat ya passwordnya ya, password si nganu. Kalau ini kan per database. Nah ini kalau keluar kayak gini mah dino saja tuh. Oke, kita sambil nunggu. Uncheck, oke ya, udah beres. Tinggal nunggu ini untuk recall connectionnya gitu. Nanti nunggu nunggu kita setting dulu, setting di bagian ini nih ya. Yang ini udah nih, kita mau beresin ini dulu baru nanti ngeceknya koneksi pakai itu. Ini kalau mau dicicil udah bisa sebenarnya. Ini misalnya backup listenernya tempat lain misalnya gitu kan, atau kita kasih nama, kita zip juga boleh deh. Listener kan yang penting kan listener. Kalau sana ada TNS name-nya yang yang bawaannya ya nggak apa-apa, atau mau sekalian dicek ya sambil nunggu itu selesai. Ini udah ada barangnya, itu udah ada nih di home. Nanti ada network di sana, ada network nih, ada network di sini, ada admin. Nah ini nih dua barang ini nih yang penting nih, tiga ini. Yang ini untuk di server, yang dua ini biasanya untuk koneksi dari klien. Oke, ini bisa kita zip tiga-tiganya aja deh kalau mau, tiga-tiganya aja gini deh, zip aja ya, backupnya di zip aja gitu maksudnya. Oke, nah ini backup, tulisin situ backup.
apa itu namanya, config. Nah, ini listener Aura ini sudah bisa, ini kalau mau dipakai, mau diedit sudah bisa sebenarnya. Open with, kita coba saja lah. Nah itu kan listener Aura itu cuman bunyinya cuman gini doang. Kita edit nih ini ya, ini sambil nunggu ini dia cuman tinggal nganu aja dia, apa namanya, beresin si database si ORCL-nya tadi kok, itu nggak apa-apa itu. Oke, di sini nih ya, ini localhost sudah didaftarkan. Oke ya, kalau yang biasanya dia pakai IP address, ini tinggal di copy IP address-nya static gitu. Nah ini tulis di sini, entah public entah private ya, ini tulis di sini IP address-nya gitu ya, gitu. Nanti di save. Atau kalau di dalam LAN pakai nama komputer yang unik. Nah ini nama komputer, ini saya pakai nama komputer nih, misalnya VM Oracle, kayaknya namanya Oracle sih, kita cek saja ya. Ini VM Oracle ya namanya ya, maka ini saya tulis di situ VM Oracle. Oke, portnya masih yang standar tadi kan ya, kita nggak ngubah-ngubah apa-apa loh, jadi dia masih pakai standar itu pasti gitu ya. Nih kalau udah gini udah bisa di save, dah tutup deh. Nanti tinggal di restart si nganunya, si listenernya. Belum. Dah. Oke, jadi bagian yang ini sudah selesai nih kan. Nah, jadi tinggal di restart nganunya. Firewall. Oh, firewallnya juga boleh nih kita bikinin cicil-cicil ya. Dan nunggunya lama itu. Ini udah selesai. Close. Oke, udah selesai. Oke, ini daftar drivernya juga sudah. Kita sudah masuk ke sini ya tadi ya. Ini jadi dia udah selesai, kita sudah install ini tadi, ini sudah dibuka kan, ini sudah dibuka. Oke, kemudian tadi yang step berikutnya adalah tentang si listener, kita sudah ngedit. Ini tadi ngeditnya di sini, ini yang kita edit tadi gitu. Dah, ini sudah ketambahan nama komputer kalau saya ya pakainya itu. Ini localhost pasti jelas untuk lokal lah. Kalau dari luar nanti masuknya ke VM Oracle itu. Nah, karena ini IP-nya dinamik nih. Jadi saya pakai nama komputer aja di dalam LAN. Oke, lanjut. Kemudian di sini rules untuk port. Oke, kita buatkan rules untuk port. Berarti di sini ada firewall with advance 1521 ya. 1221 portnya, inbound rule new, klik kanan new rules, port kita masukkan 1521 begitu. Next, allow connection ya, atur aja semuanya deh. Ini Oracle database berapa, 19C gitu ya. Listener port, finish. Udah selesai. Ini juga udah tadi, tutup saja. Sekarang kita mau restart yang namanya nganu tadi. Oh ini udah, oh ya nih si sistem servicesnya Oracle dia bikinin apa, kita cek dulu, gedein oranya di mana, Ora home-nya. Nah, ini dia, ini Ora home. Nah kan ini Ora home-nya, repository, ini listenernya, ini yang kita restart gitu. Oke, database kita namanya ORCL, sudah dibuatkan services di sana bawaan tadi ya. Kita bikin connection, misalnya tadi username-nya pakai apa ya di sana ya, pakai sys aja deh. Pertama pakai sys, ini cn ke ORCLS sysdb. Kita masuk ke sini adalah sys rule-nya sysdba
passwordnya tadi yang kita set di saat install. Ini localhost, nama database-nya ini kalau pakai Express nanti pakai exe itu. Tadi namanya orcl. Kok salah nulis orcl gitu ya. Nah, ini hanya bagian ini yang belakang-belakang nggak ada, ini dites. Oke, ini sukses, gitu kan. Saya ganti namanya jadi pakai, kan harus nyoba semua koneksi. Nama komputer, gitu, dites, itu masih sukses juga. Nama komputernya diganti, tambahin banyak, dia muter-muter nggak mau. Oke, itu ya error. Oke, kembalikan lagi. Tes. Oke, sukses kan? Jadi kita bisa connect di sana. Tuh, di sini ada database-nya. Tabel dasarnya itu semua, terus nggak usah ditampilin itunya. Nah, kita ini isinya RCL biasanya di skema HR nih misalnya. Gitu. Nah, misalnya kita pakai region aja deh ya. Itu ada datanya. Nah, ya dah. Atau kita menulis query sini, select bintang from, kita harus nulis skemanya gitu. Nah, regions. Nah, sekut deh. Nih, oke, beres. Kita coba koneksi dari luar. Bikin koneksi baru. Kemudian ini CN ke VM Oracle ORCL SD sysdb. Untuk nyoba ya ini ya. Biasanya kan nggak gini, nanti biasanya nggak gitu. Ini hanya untuk nyoba aja. Oke, sysdb saja. Passwordnya yang dipakai di sana adalah itu. Ini 1521, namanya ORCL. Kemudian ini harus pakai nama komputer yang sudah dibuatkan tadi. Nah, oke, ini udah sukses, ya kan? Ini kalau pakai localhost nggak bisa. Nah, ini localhost merujuknya ke komputer host, ya kan? Nah, ini nggak bisa nanti dia nggak nemu database-nya, gitu kan? Jadi ini VM Oracle gitu. Karena kita menuju ke komputer yang sedang kita install tadi. Terus ini bisa connect. Karena udah dibuatkan nih. Nah, itu ada di skemanya HR di sini. Mana kok nggak keluar? Oh ya, di tabelnya ya, lupa. Misalnya tabel region gitu. Nah, kita sudah bisa lihat datanya di sana kan. Oke. Mana datanya? Nggak boleh ngelihat ya. Boleh harusnya. Oke. Ini bisa select bintang, pakai query juga. Ini kan dicoba namanya HR titik regions gitu. Oke. Sekut. Apa nih? Oh, missing. Alah bintangnya rakatut. Oke. Oke, ini dah. Berarti udah oke. Udah bisa dipakai. Berarti udah selesai installnya. Si Oracle udah selesai. Oke. Gitu ceritanya. Jadi untuk sisi database-nya Oracle sudah bisa dipakai. Nanti kalau cara bikin database-nya saya kasih tahu anunya aja ya, caranya ya. Tapi eksekusinya pas bikinnya nanti sudah saya off-kan ini videonya ya. Ini DBCA namanya. Oke, ini ada di sini tadi di Orahome. Ini Orahome ini adalah programnya, ini DBCA gitu. Ini dijalankan saja di yes. Gitu. Misalnya kita mau bikin apa ya? DB kios misalnya gitu ya. Ini create database. Gitu. Kita kasih nama di sini misalnya DB kios. Nah, itu ini file system ini nggak usah diubah-ubah, biarin aja gitu. Yang penting ini administrator passwordnya gitu kan, kita set misalnya nama passwordnya apa di sana gitu. Ini juga ini nggak usah lah salah, kita pilih yang advance aja deh, daripada itu nanti dia terlalu tipikal malah ini single aja. Kalau yang tipikal nanti terus banyak batasannya. Yang ini aja saya ulang, ini pilih yang advance saja, terus dia pilih template-nya yang itu. Ini single instance, next gitu. Nah, di sini loh harusnya itu ini namanya DB kios.
gitu. Misalnya ini nggak usah, nah kan malah enak nih. Next, ini use template, oke. Di sini nggak usah ada yang dicentang, kalau di sana tadi langsung dicentang nih, ini nggak usah, kan? Pas recovery-nya nggak usah. Listenernya kita pakai yang 1521 juga, nggak usah bikin yang baru, atau mau bikin yang baru juga boleh. Misalnya, tapi kan ini kan beda database ya, di dalam satu listener nggak masalah nih. Nah, udah pakai ini aja nih, ya kan? Udah, ini pakai 1221. Kalau mau bikin ya ini create di sini. Terus nama portnya, listener name-nya nanti dia akan buatkan listener lagi kan. Udah kita pakai yang ini aja. Nih, next. Gitu, ini database full nggak usah buat belajar loh. Nah, ini memori sesuai dengan yang ada di tempat saya, ya udah itu dia mintanya segitu ya segitu dah sizing. Jadi ini bisa kita atur ya. Ini ya yang bisa tuh saya share itu ya. Ini nggak usah diubah-ubah, ini karakternya nggak usah diubah-ubah, connection modenya harus dedicated supaya dia bisa pakai RAM-nya full, sampel skemanya nggak usah gitu ya. Oke, terus kita bisa next gitu. Ini terus dia bilang bla bla bla, oh nih ya sudah, nggak apa-apa, yes aja deh. Harusnya itu dikurangin lagi nanti. Ini untuk koneksi ke lewat apa URL-nya bunyinya mana URL-nya, nanti kan dikasih tahu. Udah, next lagi. Nah, ini untuk password sysadminnya kita kasih dia di sana. Oke, next. Terus ini di yes, nanti dia ini create database, yang lainnya nggak usah, ini nggak usah diisi nggak apa-apa gitu ya kan. Dah nih, ini tinggal di next lagi. Nah, keluar daftar, finish, ini dia akan mulai install ya. Jadi silahkan dilanjutkan nih, finish, dia akan mulai jalan dan prosesnya akan lama lagi ya. Jadi selesai sampai situ aja ya. Nanti akan jadi DB kiosnya. Oke, see you.